Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Mahriani dengan nomor induk mahasiswa 2542673197. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 5 Anjir, Serapa Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 5 Anjir, Serapa Tengah pada kelas 5 PASE C semester 1 dengan materi Aku Anak Soleh. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Ya, alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Nah, sebelum berdoa, Ibu mintakan Sukri untuk memimpin doa. Silahkan. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya. Oke, terima kasih kepada Sukri. Dipersilakan duduk lagi. Ya, selanjutnya kita pembiasaan lah membaca surah Al-Quran lah. Surah Al-Quran, surah pendek. Surah At-Tin lah kita bacalah. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya. Selanjutnya untuk menanamkan rasa cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Nah, Ibu persilahkan berdiri dulu lah.
Terus lagi dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya. Silahkan duduk lagi. Duduk. Ibu mau nanyakan kabar anak-anak sekalian, yuk. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik, sabahul baik, baik bahalu, baik, sabahul baik, baik bahalu, baik, sabahul baik, sabahul baik, sabahul baik, baik bahalu, baik. Good morning, how are you today? High five. Good morning, how are you today? High five. Good morning, good morning, good morning, how are you today? High five. Iya, sekarang Ibu mau nanyakan. Ya, sekarang Ibu menanyakan keadaan kelas. Tadi ya, piket lah. Piket. Dikerjakanlah tugasnya piket tadi lah. Dikerjakan. Ya, pakaiannya rapi. Rapi. Ya. Bajunya dimasukkan ke dalam. Ya, bagus. Kita harus menerapkan sikap disiplin lah. Nah, kemudian Ibu mau absen dulu lah. Absen dulu lah. Fadil Abidun. Hadir. Ahmad Solihin. Hadir, Bu. Muhammad Ridwan. Hadir, Bu. Siti Hadijah. Hadir, Bu. Ya. Nur Asifa Al-Qalbi. Hadir, Bu. Ya. Ahmad Sarif. Hadir, Bu. Ya. Rauda. Hadir, Bu. Ya. Nada Fajria. Hadir, Bu. Ya. Muhammad Ilyas. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Ya. Muhammad Yunus. Hadir, Bu. Ya. Munawarah. Hadir, Bu. Ya. Nadia Sapitri. Hadir, Bu. Ya. Aina Talita Zahra. Ya, ya. Berarti semuanya hadir ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1. Meyakini Hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah
membiasakan perilaku terbudi sebagai bukti wujud implementasi dari makna hidup indah, saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. 3. Menjelaskan makna hidup indah, saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. 4. Menyebutkan makna saling menghargai dan tugas utama manusia sebagai khalifah dengan benar. 5. Menampilkan contoh-contoh perilaku menghargai dan tugas utama sebagai khalifah. utama sebagai khalifah dengan benar. 6. Menentukan perilaku ya, ini tujuan pembelajaran kita. Nah, sikap saling menghargai adalah sikap menerima, mengakui atau menghormati terbuka terhadap orang lain yang apa ya? Yang memiliki perbedaan dengan kita. Cara menumbuhkan sikap saling menghargai itu dengan sikap apa? Dengan cara apa ya? Ayo. Dengan apa? 1. Hindarkan sikap paling hebat lah. Hindarkan sikap paling hebat. Hindarkan dari merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling bisa lah. Nah, itulah. Nah, kemudian kalau khalifah adalah pimpinan. Nah, kita yang memimpin. Khalifah tuh memimpin diri sendiri. Khalifah adalah pimpinan atau yang mengurus untuk melaksanakan perintah Allah dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala isinya. Nah, di sini tugas-tugas khalifah itu apa ya? Ayo, apa tugas-tugasnya? Ayo. Yang paling penting, memperluas ilmu, apalagi pengetahuan dengan terus belajar sepanjang sepanjang hayat lah. Nah, menjadi akal, pikiran dan hati nurani untuk mengabdi kepada Allah. Nah, di situ ada tujuan pembelajarannya sudah. Nah, sekarang Ibu bagi aja dulu kelompoknya lah menjadi 4 kelompok. Nah, Ibu bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Kemudian kita lihat dulu nih videonya. Lihat, semoga sehat walafiat ya. Di video kali ini, Ibu akan menyajikan pembahasan materi dan pembahasan uji capaian pembelajaran mata pelajaran KI untuk anak Ibu kelas 5 SD. Pelajaran 3, tema Aku Anak Soleh. Anak-anak, coba amati gambar ini. Ada gambar apa ini? Ya, bagus. Ini adalah gambar hidup rukun ya, saling menghargai antara diperhatikan videonya. suku yang lainnya. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kita akan belajar indahnya saling menghargai ya, yang meliputi perbedaan suku dan budaya, perbedaan keyakinan dan perbedaan pendapat. Kemudian kita juga akan belajar manusia sebagai khalifah. Anak-anak, apa yang kalian rasakan jika hidup rukun? Indah bukan? Bagaimana menciptakan suasana hidup yang damai? Tentu kalian senang bukan? Itulah makna hidup yang didambakan setiap orang. Indahnya saling menghargai. Sikap menghargai adalah sikap menerima, mengakui, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita.
Allah memberikan kepastian tentang nilai indah saling menghargai, seperti dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Artinya, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Surat Al-Qasas ayat 77. Anak-anak, saling menghargai harus ada dalam setiap pribadi manusia, apalagi sebagai anak muslim. Ayo, bagaimana dengan kalian? Bagaimana cara melakukannya? Tentu mudah, karena kalian sudah terbiasa menjaga diri dari perilaku tercela. Cara menumbuhkan sikap saling menghargai. 1. Hindarkan diri dari sikap paling hebat. 2. Hindarkan diri dari merasa memiliki kelebihan. 3. Hindarkan diri dari merasa paling pintar. 4. Hindarkan diri dari merasa paling kaya. 5. Hindarkan diri dari merasa paling berjasa. Yang keenam, memiliki perilaku saling menerima dan mengakui kekurangan orang lain. Yang ketujuh, harus menerima dan mengakui bahwa orang lain yang tidak sama dengan kita. Contohnya, tidak sama bahasanya, tidak sama sukunya, tidak sama ekonominya, dan tidak sama agamanya. Nah, anak-anak, apabila kita saling menerima perbedaan, maka akan tumbuh sikap saling menghargai. 1. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Tahukah kalian bahwa negeri kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau? Coba sebutkan pulau yang kalian ketahui. Sungguh banyak, bukan? Selain pulau, ada juga suku, bahasa, dan budaya. Cara menghargai dalam perbedaan suku dan budaya. A. Berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku dan budaya. B. Menerima dan menghargai perbedaan keadaan teman. C. Menghindarkan diri dari mengejek apalagi mencela. D. Menerima kekurangan teman. 2. Menghargai keyakinan orang lain. Perbedaan dalam hal keyakinan ataupun perbedaan dalam pemahaman, menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Anak-anak, berikut cara menghargai keyakinan orang lain. 1. Apabila kita punya teman yang berbeda keyakinan, anak-anak tetap menjadi muslim yang kuat dan taat. 2. Tunjukkan perilaku yang baik, sopan, santun, dan ramah kepada orang lain yang berbeda keyakinan. Jadi kita harus tetap sopan ya terhadap orang lain yang beda keyakinan agamanya sama kita. Yang ketiga, tidak memaksakan orang lain mengikuti agama kita. Jadi anak-anak tidak boleh memaksakan teman yang berbeda agama. 3. Menghargai pendapat orang lain. Anak-anak tentu sering berdiskusi dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pernahkah kalian berbeda pendapat dalam berdiskusi? Jelas pernah kan? Bagaimana kalau ada teman yang berbeda pendapat dengan kalian? Bagaimana pula kalau ada teman yang pendapatnya sama dengan kalian? Sungguh menyenangkan, bukan? Nah, anak-anak ibu yang solih dan solihah, berikut ini cara menghargai pendapat orang lain. A. Tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. B. Biasakan diam saat orang lain sedang berbicara dan dengarkan dengan baik. C. Hindari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap pendapat diri paling benar. D. Jika pendapat teman lebih baik, maka harus hormati ya. Jadi harus kalian hormati. E.
Hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh semua anggota musyawarah. Nomor 4, menerima perbedaan orang lain. Sebagai anak muslim yang baik, tentu bisa menerima dan memahami adanya perbedaan. Sikap ini harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukti kalian menerima perbedaan adalah Saling menghargai, misalnya ada pendapat yang berbeda, kita hargailah. Jangan misalkan pendapatnya berbeda, tapi kita menghargai pendapatnya, harus kita hargai. Dia salah pendapatnya, harus kita hargai lah. Jangan meremehkan teman lah, kita lah. Jangan mengejek teman. Di sini baik-baik semua, orang ada yang mengejek kok. Nah, jangan mengejek teman lah. Harus menghargai keyakinan. Misalnya ada teman yang lain keyakinannya, kita harus menghargai keyakinannya lah. Misalnya ini agamanya Kristen, harus dihargai lah. Nah, ini ibu bagi kelompok, ibu ada tugasnya. Satu orang aja, Bu. Iya, satu. Didiskusikan lah. Buku berapa, Bu? Dua lah, Bu. Sama aja, Bu. Buahnya satu aja, Bu. Ada itu kan dibaca dulu. Ditulis di situ ya. Didiskusikan dengan Ini yang besar. mana pokoknya. Mana sih? Ini emang Di bawah ini. Ya. Ini didiskusikan dulu apa jawabannya dengan teman Tuhan, dengan didiskusikan dulu apa ini jawabannya ya di sini. Ya. Ya bisa banget. Hah? Diskusikan. Hah? Ya didiskusikan apa jawabannya didiskusikan dulu apa jawabannya itu ada. Ya. Kenapa sih? Ini di sini. Ini kan, nah temukan perbedaan. Ya isinya. Ini aja dua wanita. Dua. Ya. Nanti dibacakan terus kalau selesai. Ibu, ini di situ. Pada itu Ini ya itu. Harus sah ya. Tinggal dulu.
Hah? Dijumpai dok, perbedaan misalnya warna kulit yang berbeda dan hitam yang putih. Apa? Ya, sudah? Ya, kalau sudah Ibu minta ketua kelompoknya maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi tadi. Lah? Ya, kelompok 1 Ibu mintakan Raudah maju dah. Ya, bacakan. Temukan perbedaan-perbedaan yang kalian jumpai dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya. Berbeda agama, Ya. berbeda suku, berbeda warna kulit. Ya. Sudah. Tulis. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 maju, kasih. Ridwan, majuan. Satu, tulislah 5 teman yang kalian kenal di sekolah. Syarif, Ilyas, Syukri, Idwan, Yunus. 2, buat saran untuk teman kita pilih dalam amplop yang tertutup. Yunus, rajin membaca. Ya. Habis itu kelompok 3. Fadil maju, Del. Ya, itu. Ya. Temukan perbedaan-perbedaan yang kalian jumpai dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ada yang putih, ada yang hitam. 1. Tulis 5 teman yang kalian kenal di sekolah. Fadil, Syifa, Salsa, Muna, Ridwan. 2. Buat saran untuk teman yang kita pilih dalam amplop yang tertutup. Salsa rajin belajar. Iya. Kelompok 4. Yunus maju, Yunus. Contohnya di masyarakat, kita tetap menghargai teman yang beda agama Ya. dan tidak memilih-milih teman. Tuliskan 5 teman yang kalian kenal di sekolah. Nadia, Fadil Abidon, Syukri, Syarif, Ilyas. Buat saran untuk teman yang kita pilih dalam amplop yang tertutup. Solihin, kamu harus rajin membaca. Ya. Nah, sudahlah. Berarti ini hasil kelompok dari kalian masing-masing. Hasil diskusi kalian masing-masing lah. Nah, kemudian Ibu ada membagikan kerja membagikan soal materi mandiri lah.
Nanti itu dikumpul. Iya. Sebelahnya kan Bu. Satu orang satu Kak, Bu. Ya, satu orang satu. Ini kita kali ini Bu. Iya. Bu, ini masing-masing Kak, Bu. Iya. Boleh dulu. Saya sedang memiliki banyak teman. Bu, saya ini boleh. Iya. Ya, taruh di sini dulu. Nanti ibu kumpul. Oh? Apa itu? Apa ini, Bu? Ulun, Bu. Ya, tunggu dulu. Mana dia? Iya, mantap. Ini mantap ini. Iya, itu dia yang di bawah, yang di bawah. Ini di si hijau. Yang di bawah. Sampai mana, Bu? Nah, Bu, ini nggak Bu? Di centang loh, Bu. di bawah, yang di bawah. Ada tanggal tuh. Iya, yang di bawah. Pernah banyak jalan dia. Saya mengucap selamat kepada teman yang selamat kepada teman yang Apa itu? Jarangkah, seringkah, atau tidak pernahkah? Bu, ini apa, Bu? Nah, ya saya mengucap apa itu? Jarangkah, seringkah, tidak pernah apa? Saya menjaga amanah yang Iya. Menghargai loh nomor 2 tuh Bu. Bu, Nomor 3 nih Bang Bu. ya apa? Nomor 3 tuh jawab dulu apa? Dibacakan dulu, dibaca dulu. Dibaca dulu soalnya. Ini di sini juga loh, A B C itu Iya, ya, jawab. Sudah jadi anu dulu. Waktunya masih anu kah? Banyak kah? adalah Adam Ismail. Ya, sudah selesai semuanya dikerjakan? Kalau sudah dikumpulkanlah. Baik. Sudah Ibu kumpul. Ini kan bawa. Oh, yang sudah. Ya, sudah. Setelah kita mengerjakan soal kelompok dengan soal mandiri, sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu akan menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari. Ya, materi mengenai apa tadi materinya? Mengenai aku anak soleh. Ya. Melalui pelajaran tentang anak soleh, memahami pentingnya berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Anak soleh adalah anak yang taat kepada Allah, patuh dan taat kepada kedua orang tua, guru lah. Nah, serta berbuat baik kepada sesama. Nah, di sini. Untuk membiasakan diri bersikap menjadi anak soleh, kita selalu berdoa lah, berperilaku baik. Ya, sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini mengenai aku anak soleh, Ibu mau menanyakan pertanyaan kepada kalian. Apa itu artinya anak soleh? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Raudah. Anak soleh adalah anak yang berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Anak soleh adalah anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, anak yang soleh itu anak yang taat kepada Allah, kepada orang tua lah. Nah, selalu menuruti apa perintah yang diberikan oleh orang tua. Nah, dari pembelajaran materi aku anak soleh, Ibu mau merefleksikannya dulu lah.
bahwa pembelajaran tentang anak soleh menyadari bahwa menjadi anak soleh tidak hanya diucapkanlah, tetapi harus ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan setiap hari lah. Misalkan belajar lebih giat, untuk lebih rajin, berdoa serta menghormati orang tua dan guru, serta memahami kebaikan kecil lah. Kebaikan kecil seperti menolong teman atau menjaga kebersihan merupakan bagian perilaku anak soleh. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, marilah kita berdoa. Nah, ibu minta Supri lagi. Maju ke depan, bacakan doanya. Sebelum kita Pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. doa dimulai.